Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat kalian ya yang sedang beraktivitas maupun yang sedang santai-santai yang lagi nonton video ini ya. Kembali lagi di channel Sadempo TV. Ya, kali ini untuk channel Sadempo TV akan memberikan tips buat kalian jika kalau kalian ingin beli TV hari ini ataupun nanti ya bulan depan, mungkin waktu saat gajian gitu. Jadi kalian harus memang benar-benar untuk membeli TV itu harus lebih teliti lagi ya. Teliti lagi dalam arti memilih untuk TV dari produk mana yang bisa dibilang terpercaya. Oke, jadi kita bakalan ngomongin soal tips cara membeli TV. Misal kalian ingin beli TV dengan ukuran yang besar, menurut saya kurang lebih itu harus lebih memperhatikan lagi untuk ruangan kalian. Contoh lah, kalau misal ruangan kalian itu kecil, kalian beli TV dengan ukuran yang besar, nah itu maka akan tidak baik ya. Jadi mata juga pasti sakit kalau untuk TV lebih besar atau kebesaran ya untuk TV-nya. Nah, jadi untuk kalian yang mau beli TV, pertama, jadi kalian harus tahu ya kebutuhan kalian ini apa di rumah. Kalian itu ingin bermain untuk TV game atau sekedar untuk nonton film atau sekedar untuk nonton TV. Nah, itu kebutuhan ya untuk kalian. Jadi kalau misal kalian ingin nonton TV tapi mau beli yang mahal-mahal, nonton TV aja nih ya, mau beli yang mahal untuk TV-nya, contoh untuk harga yang 8 juta atau di atas 15 juta itu ada teman-teman. Kalau saran saya untuk kalian mau beli TV yang harga 8 juta atau 12 ataupun 15 juta, mending itu jangan dilakukan kalau untuk nonton TV aja ya. Karena untuk nonton TV aja itu dengan harga 3 juta, 4 juta, bahkan 2 juta aja itu udah cukup kalau untuk nonton TV. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Nanti kita jelaskan ya. Jadi untuk kalian harus tahu ya, TV itu ada yang namanya jenis, yaitu jenisnya ada 3, standar TV, Smart TV, dan Android TV. Nah, ketiga ini memiliki fungsi yang berbeda-beda tentunya ya. Jadi kalau untuk yang standar TV itu bisa untuk nonton TV, memasukkan flash disk ke dalam TV itu, dan kita hanya bisa melakukan seperti mendengarkan musik ataupun foto ya, melihat foto-foto yang ada di dalam flash disk. Nah, jika kalian beli Smart TV itu tentunya untuk TV yang sudah pintar ya. Jadi Smart TV ini udah banyak kecanggihan ya tentunya, seperti screen mirroring dia bisa, dan nonton YouTube kita bisa, tapi kita bisa mengakses media-media sosial di Smart TV ini gitu. Jadi banyak keunggulannya dan harganya juga pasti lebih di atas standar TV ya gitu. Untuk yang Android TV, itu beda dengan yang Smart TV ya. Kalau yang Smart TV itu sudah disediakan untuk aplikasinya. Jadi teman-teman, Smart TV itu nggak bisa download ya. Contoh download aplikasi. Smart TV tidak bisa melakukan download aplikasi. Kalau untuk TV Android, kalau kalian ingin bermain game, itu bisa teman-teman. Dan untuk Android TV itu tentunya lebih canggih ya. Harganya pun pasti di atas Smart TV. Karena untuk yang Android TV itu sudah bisa bermain game, resolusi dari gambar yang dihasilkan juga tentunya udah 4K ataupun sudah UHD ya gitu. Jadi itu sangat baik sekali jika kalian ingin untuk main game dan nonton film. Jadi untuk Android TV itu bisa melakukan download di Play Store seperti smartphone kita yang sering kita gunakan, itu bisa download kan smartphone kita. Dan Android juga itu bisa download teman-teman ya, bisa download untuk Android TV, downloadnya di Play Store. Jadi itu untuk melakukan download itu harus registrasi dulu atau mengisi email teman-teman ya gitu. Jadi untuk Android TV itu bisa download aplikasi dan bisa main game juga ya. Tapi teman-teman, game yang di Android TV ada kekurangannya seperti main game yang touchscreen ya. Nah, itu nggak bisa. Biasanya kalau untuk kita main game di Android TV itu pakai joystick ya teman-teman ya. Jadi kita harus membeli
joystick, ataupun dari brand tertentu udah disediakan joysticknya, jadi kita bisa main game ya di Android TV-nya. Yang tidak bisa untuk bermain game di Android TV itu seperti game-game layar sentuh. Layar sentuh itu seperti Angry Bird ya, terus Plants of Zombie ataupun Zombie Tsunami itu nggak bisa ya dimainkan di Android TV kalian, karena itu game berbasis untuk touchscreen. Nah itu. Jadi langsung ya udah kita kasih tahu untuk pembahasannya mengenai TV. Jadi buat kalian misal ingin beli TV itu saya saranin kalian harus lebih teliti lagi. Dalam arti kata kalian ingin beli TV hari ini, jadi untuk beli TV itu kalian harus pikir-pikir lagi ya brand mana yang kalian percaya. Karena banyak sekali ya brand-brand ternama seperti ada Sharp, Samsung, Sony, Polytron, ada LG, dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Nah, dari sekian banyak brand itu, jika kalian ingin beli TV seperti Panasonic juga ya, jadi kalian harus lebih memilih mana yang lebih layak kalian beli. Contohnya gini teman-teman, kalau misal kalian beli TV, itu kalian harus tahu garansinya berapa lama tentunya untuk TV-nya ya. Karena untuk pemakaian TV itu pasti jangka waktunya sangat lama ya. Kalau misal kita nonton TV dari pagi, minimal durasi untuk menghidupkan TV itu kurang lebih kisaran 5 jam lah ya, mungkin paling lama. Nah, jadi buat kalian, karena TV itu kita ingin untuk pemakaian jangka waktu lama, jadi kalian harus tahu dulu ya untuk garansi yang ada di TV tersebut. Jadi ketika nanti kalian beli TV di mall kepercayaan kalian pastinya, jadi kalian harus tanya ke SPM ataupun SPG ya, biasanya Sales Promotion Man. Nah itu dia, jadi kalian harus cari tahu spek-spek apa aja yang ada di brand tersebut gitu kan. Jadi buat kalian bisa lebih percaya lagi ya untuk membeli TV itu. Kalau saran saya sih ya, kalian harus tahu pertama untuk spesifikasi, terus garansinya berapa lama juga ya, terus kualitas dari TV itu. Dan kalau misal udah ada garansi, kalian lebih teliti lagi bertanya untuk service centernya teman-teman. Jadi kalian harus cari tahu service center ya. Kadang itu yang sering dilewatkan dengan kalian ya, itu yang tidak kalian tanya. Padahal itu bagian terpentingnya untuk membeli TV, karena barang elektronik ini bukan harga yang murah. Untuk barang elektronik ini termasuk bisa dibilang harga yang mahal. Jadi untuk pemakaian jangka waktu itu harus lama ya teman-teman. Lanjut lagi untuk yang terakhir. Jadi kalau misal kalian ingin nonton TV, jika kalian ingin nonton TV aja gitu kan, gak usah beli yang mahal-mahal ya untuk TV-nya ya. Jadi saya saranin untuk beli TV yang murah-murah aja kalau misal untuk nonton TV ya teman-teman ya. Cuma kalau misal kalian untuk nonton film, untuk main game seperti game PS3 ataupun PS4, itu pasti harus beli TV dengan harga yang mahal juga pastinya ya. Jadi kalau misal kalian ke suatu mall itu melihat harga TV ada yang 4 juta, ada yang 8 juta, ada yang 10 juta, bahkan 12 juta ya. Jadi kalian jangan terlalu fokus dengan keinginan kalian. Jadi begini teman-teman ya, ketika kalian beli TV, apa yang kalian lihat di mall tersebut akan tampil di rumah untuk tampilan gambarnya itu bakalan sama aja ya teman-teman ya dengan harga TV yang 4 juta. Jadi kesimpulannya, ketika kalian beli TV yang harga 12 juta untuk nonton TV aja ya, kalian beli TV harga 12 juta untuk nonton film, dan contohlah tetangga kalian beli TV dengan harga yang 3 juta ya. Jadi apa yang kalian lihat di dalam mall itu sebenarnya teman-teman ya, kalau misal kalian udah bawa ke rumah, maka tampilan gambar itu sama aja dengan kualitas harga TV yang 12 juta dengan TV yang harga 4 juta. Ketika udah dibawa ke rumah dan kalian nonton TV, itu kualitas gambarnya sama aja ya teman-teman ya. Dan itu yang harus kalian mengerti dan pahami. Tapi ketika kalian ingin bermain game atau nonton film, saya saranin untuk dengan harga TV yang sesuai dengan keinginan kalian ya. Kalau misal kalian ingin nonton film kualitasnya yang baik, harus beli yang Full HD
ataupun udah 4K ya teman-teman ya. Jadi itu gambar kualitas yang sangat baik sekali. Ataupun kalian ingin bermain game, dan belilah Android TV. Nah itu aja ya, jadi untuk tips dari saya Satria Gus Sadempo di channel Sadempo TV ini, semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin beli TV. Jangan salah beli ya, karena kalian udah tahu tips-tipsnya bagaimana cara membeli TV. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan komen, lalu subscribe, tentunya untuk membuat channel ini lebih berkembang lagi dan bisa membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian ya. Tetap tongkrongin di channel Sadempo TV, jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih.